Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita dengan kita ya pagi. Hari ini lanjut perkuliahan kita untuk di section cloud storage dari sisi Google Cloud di mata kuliah cloud computing. Nah, hari ini kita kan fokus ngebahas ada dua hal, yaitu adalah yang selama ini kalian gunakan gitu ya. Jadi pakainya mungkin SQL. Ini kita akan sentuh bagaimana sih langkah-langkah menginstal SQL di dalam Google Cloud. Kemudian bagaimana sih cara atau perintahnya ketika kita mengeksekusi model SQL di dalam cloud. Nah, yang mesti diingat juga adalah ketika kita udah memasang SQL, kalian harus mengingat apa username dan password dari SQL-nya. Ini yang akan dipakai ketika kalian nanti ngoding menggunakan file PHP ataupun website yang kalian mau buat. Nah, ada dua ya. Jadi ada Cloud SQL dan Cloud Spanner. Nah, sebelumnya kan udah lihat ya. Jadi storage itu kan ada big table, ada cloud storage, ada cloud SQL. Nah, ya ini yang kemarin udah kita tes ya. Jadi ada cloud storage dengan ada persistent disk. Hari ini kita coba lihat bagaimana sih kalau menggunakan cloud SQL ataupun cloud spanner. Dua-duanya sama, ini menggunakan bahasa SQL dalam formatting database-nya. Ini akan fokus kita bahas di hari ini. Di mana cloud layanan Google Cloud ini punya layanan penyimpanan untuk SQL dan spanner. Nah, untuk beberapa data, kemarin udah ya, jadi storage udah, persistent disk udah, kemudian SQL dan spanner yang hari ini akan kita bahas. Nah, intinya kalau kalian mendengar istilah Cloud Data Solution, ya Cloud Data Solution ini adalah layanan penyimpanan data yang diberikan oleh Google ya dengan menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan case ataupun model yang ingin kalian lakukan ke dalam satu sistem. Nah, kalau data solution ada 6 sebenarnya yang kemarin kita udah bahas storage dan persistent disk. Kalau data solution hari ini kita akan ngebahas mengenai SQL dan spanner. Nah, kita lihat dulu apa itu Cloud SQL. Ya, Cloud SQL itu adalah layanan data relasional. Jadi dia layanan basis data penyimpanan yang sifatnya relasi. Ya, apakah sama dengan MySQL yang selama ini saya pelajari di kampus? Ya, sama saja. Formatnya ketika ada tulisan di belakang SQL berarti dia udah menggunakan data relasi. Kecuali ada kata no SQL di depannya, itu berarti dia nggak menggunakan data relasi atau dalam artian bisa jadi menjualkan sebuah objek. Nah, layanan data relasi dari Google Cloud Platform ini menggunakan beberapa fitur yang memudahkan kita baik itu membuat database, mengatur database, kelola database-nya pada data cloud. Jadi mesti diingat di Cloud SQL ini dia kasihkan kita kemampuan untuk kita bisa create database, mengatur database ataupun kelola gitu. Jadi mungkin perintah nanti akan kalian dapatkan ada macam kayak create database baru namanya, kemudian show databases gitu ya. Itu semua sama kok perintahnya. Ini di belakang sudah ada kata SQL, semua perintahnya di belakang akan sama saja. Nah, kita tidak perlu lagi memikirkan ya mengenai hardware penyimpanannya. Gitu. Kenapa? Karena Google Cloud ini sudah menyiapkan gitu. Baik itu ketika kita mengatur penyimpanannya, mesti memikirkan hardware, ataukah bagaimana kalau kita menduplikasi database, ataukah penyimpanannya mau tiba-tiba dikasih besar gitu ya, karena ribuan orang yang mendaftar misalkan. Nah, sepenuhnya Cloud SQL itu akan dikelola oleh Google. Jadi Google yang akan atur baik itu aplikasinya, hardware-nya, ataupun updating di dalam Cloud SQL. Nah, Cloud SQL ini dia dukung dua database engine sering yang kalian lihat ataupun juga dengar, yaitu MySQL dan PostgreSQL. Jadi kembali lagi kalian lebih familiarnya menggunakan yang mana? Gitu ya. Apakah menggunakan MySQL-nya ataukah menggunakan PostgreSQL-nya? Ini sisa memilih aja. Nah,
Di Cloud SQL, database relational ini adalah jenis basis data yang dia simpan data, modelnya terstruktur, dan dia punya namanya skema ya. Jadi ada skema data yang kalian udah set terlebih dahulu. Nah, jenis database ini disebut relasi. Kenapa? Karena datanya itu disimpan dulu, kemudian dihubungkan, dan dia berelasi dari satu data ke data yang lain. Ini ya, jadi kenapa SQL itu disebut data relasi? Karena dia menyimpan data, dihubungkan, kemudian dia semua serba berelasi. Jadi nanti kalian akan melihat ya, ada apa namanya, ada model di mana kita mau menarik data, kita tidak perlu menarik semua data, kita cukup menarik apa primary key-nya gitu ya, atau PK-nya, PK primary key itu kalian bisa atur dan bisa kalian set juga gitu. Nah, kelebihannya yang dapatkan kalau kita pakai Cloud SQL ini adalah konsistensi datanya ya, konsistensi data, dan dia sudah kaya dengan pilihan query. Jadi kemarin saya rasa kalian mestinya sebelum masuk di Cloud SQL itu sudah paham apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman PHP, kemudian sudah paham juga kan apa yang dimaksud dengan SQL, itu kan juga sudah. Nah, barulah nanti diimplementasikan di beberapa hal, baik kalian coding ataukah kalian belajar mengenai cloud computing hari ini. Kenapa? Karena dia akan tetap berlanjut terus ya. Jadi ketika kalian nggak paham SQL, ini pun juga bakalan bingung nanti. Tapi saran saya, perdalam lah ya, perdalam lah. Jadi walaupun di kampus tidak sampai apa namanya dalam, dosen hanya memberikan beberapa hal yang secara general, saya menyarankan kalian belajar dengan kasus-kasus tertentu. Karena kalau kita menggunakan SQL dengan jumlah data atau query yang sangat banyak, itu kadang sudah bisa down servernya dan lain-lain. Nah, itu yang mestinya bisa diminimalisir. Intinya adalah kalau di slot SQL ini kita bisa ngatur datanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi terkait dengan proses bisnis, ini kan saya ngajarin kalian juga proses bisnis ya. Kalau di analisis proses bisnis kan kita udah lihat kemarin bagaimana entity relationship diagramnya atau ERD-nya, ini datanya yang keluar ataupun data yang keluar, yang masuk kemudian diproses gitu. Nah, itu kan pasti ada proses bagaimana kalian store data, kemudian kalian tarik data, kemudian kalian kirimkan. Nah, semua ini sudah konsistensi, kemudian dia kita sesuaikan dengan query data yang ingin ditampilkan sesuai dengan proses bisnisnya. Nah, untuk Cloud SQL, kalian bisa lihat kalian masing-masing itu bagaimana sih bagaimana sih kita mau naruhnya gitu. Bagaimana sih kita mau keeping untuk datanya. Bagaimana sih kita mau akses menunya? Ya, dia ada di sebelah kiri ya. Seperti biasa, cari storage gitu ya. Kemudian di dalam storage menu itu ada SQL gitu. Di bawahnya ada SQL dengan lambang seperti di sebelah kiri, kalian bisa lihat. Kemudian ada spanner. Spanner ini dia lambangnya kayak sedikit kunci-kunci ya. Gitu. Bisa dilihat sebelah kiri dari kalian masing-masing. Nah, ketika pertama kali kalian memasang Cloud SQL gitu ya, dia sudah berbentuk instance. Jadi ingat ya, jadi ketika kita memasang Cloud SQL, dia sebenarnya udah berbentuk instance. Dia udah langsung ngebuat satu mesin virtual yang isinya hanya ada SQL. Ya, jadi fungsinya dia hanya ada SQL. Selama ini kan kalau kita masang di local hostnya kita ya, itu kan udah install Exam. Kemudian dalamnya itu udah ada app-serve, ada MySQL, ada FTP-nya dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dia tergabung dalam satu komputer ya. Nah, di sini biar lebih mudah dia dibuatkan dalam satu virtual, kemudian yang kerjanya hanyalah menjalankan SQL doang. Jadi kalau SQL sini dia full di manage, jadi dia full di manage untuk seluruh yang sifatnya penyimpanan data yang sifatnya relasi. Jadi kayak MySQL ataupun PostgreSQL atau SQL Server Databases, ini semua udah tercakup gitu dalam Cloud SQL. Jadi Google ini handles replication, jadi Google itu handles replication, patch manajemennya, database management, ensure availability dan performance-nya. Ini Google udah ngatur di mana
Google itu mulai dari replikasi data, Google ngebantuin di fetch datanya, Google ngatur manajemen database-nya, sampai dengan kecepatan database dan ketersediaannya itu dijamin oleh Google, gitu ya. Kalau kemarin kan kita installnya di localhost ya tergantung lagi kecepatan dari laptopnya kita. Nah kalau sekarang ya Google yang jamin, mereka yang siapkan apa namanya media. Nah, untuk start SQL biasanya sih ada di dua menu di sebelah bawah yang kalian bisa lihat di layar kalian. Yang pertama ada create instance, itu kalau kita ngebuat data yang baru, ataukah kalau kita sudah punya SQL yang sebelumnya, kalian bisa lanjut dengan migrate data. Gitu ya. Jadi kita bisa migrasi SQL-nya kita itu ke dalam Google Cloud. Jadi ingat ya, kalau yang udah punya, misalkan, Kak, saya mau kasih online di Google Cloud, saya punya web. Oke, bisakah saya pindahkan database saya yang dari localhostku, saya masukkan ke uh, Google Cloud? Jawabannya bisa. Ada fitur migrate ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian ekspor dulu database-nya menjadi file SQL. Gitu. Jadi buka PHP admin-nya, kemudian kalian ekspor jadi satu file SQL. Sisanya kalian tinggal import atau migrasikan dari menu yang ada di gambar kalian ini, ada pencetakan tombol migrate data. Nah, kalau kita udah create data SQL-nya, nanti akan ada 3 menu seperti ini ya. Nah, ada 3 menu seperti ini. Jadi ada MySQL yang didukung itu ada MySQL untuk versi 56 sama 57. Ini contoh 2 tahun yang lalu layarnya yang saya share ke kalian. Cuman saya nggak tahu sekarang apakah apa namanya masih 56 atau 57 gitu untuk MySQL. Yang jelas Google pasti selalu memperbaharui dia punya platform. Jadi kalau ada yang terbaru, yang lama nggak mungkin ditinggalin, tetap ada, namun dia akan nambahin ya. Mungkin sudah masuk 56, 57, 58 atau 59 maybe ya. Maybe. Kita bisa lihat sebentar. PostgreSQL yang udah didukung 2 tahun lalu sudah sampai 96, 10, 11 dan 12. Sedangkan untuk SQL Server yang terpasang 2 tahun yang lalu itu adalah 2017. Mungkin sekarang udah terpasang 2018, 19. Tergantung ya. Tergantung nanti kebutuhannya kita. Jadi ketika kalian make gitu ya, MySQL di localhost kalian harus tahu dulu gitu ya. Kalian pasang MySQL kalian itu versi berapa. Ini pasti kadang masih kurang ditahu ya. Dari kalian itu masih kadang cuman klik next next saja, nggak tahu model versinya. Nah, saya menyarankan kalian coba pelajari versi berapa MySQL yang udah kalian pelajarin. Gitu. Agar kalau mau migrasi itu tidak ada kendala karena versi yang berbeda. Nah, nanti pada saat kalian nge-create code SQL, ya, nanti akan ada layar kayak gini, ya, bisa dilihat. Jadi ada instance ID. Nah, di sini contohnya saya nulis akhir tampan kurang MySQL, contohnya. Ingat, instance ID ini adalah nama dari mesinnya, instansinya, untuk menjalankan MySQL-nya. Nah, di sini saya perhatikan ya, saya tidak ada pakai angka ataupun yang lain, gitu. Nah, tapi apakah penulisan menggunakan angka bisa gitu ya. Jadi yang diharapkan untuk menulis ketika nulis instance ID nantinya kalian bisa nulis dengan apa namanya huruf kecil ya. Kemudian numbers nomor, kemudian ada hyphens ataupun kalian bisa mulai dengan letter. Tapi startnya dimulai dengan letter ya atau angka. Nah, instance ID ini dipakai untuk penamaan dari mesin virtualnya yang sifatnya permanen gitu ya. Yang sifatnya permanen dan nggak berubah-berubah lagi gitu ya, ketika udah kita set. Kemudian ada root password, ini sama, kalian pelajari pasti web sebelumnya ya, itu kan pasti ada user name untuk MySQL, kemudian ada password root untuk MySQL-nya. Ini mesti diingat selalu ya, bahwa root password itu adalah password yang digunakan ketika kita mau mengakses SQL-nya kita. Gitu. Kemudian ada location, kalian bisa lihat di bawah, region dan zone. Seperti biasa, kita menyimpan database-nya kita itu ada di mana, di region berapa, dan di zona mana. Gitu ya. Jadi, region berapa dan di zona mana. Dan kalian bisa select database version,
menyesuaikan ya kalian pakai database yang versi apa. Jadi Google ini sudah nge-create apa namanya nge-create sebuah satu GUI graphical user interface yang memudahkan kita untuk manage kita punya database. Nah, kalau kalian scroll ke bawah lagi ya, scroll ke bawah nantinya ada configure option. Di bawahnya ada banyak, ada connectivity, ada machine type storage, ada backup, ada flag, ada maintenance, ada label. Apa maksud semua ini? Kalau connectivity ini kita bisa atur ya, apakah database NewSQL kita ini mau diakses dengan IP public ataukah IP private. Jadi kalau di IP public ya kayak kemarin kita naruh gambar di storage gitu ya, Google Cloud Storage, link gambarnya itu bisa diakses secara publik. Kalau kita taruh dia secara private, artinya linknya itu nggak bisa diakses secara publik. Nah, dia hanya bisa diakses melalui local host gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Kemudian machine type storage ini jenis dari tipe apa namanya instance ataukah database yang kita pakai. Kemudian bagaimana dengan auto backup gitu, high availability. Nah, ini adalah pengaturan kalau kita mau buat suatu jadwal untuk backup database. Ada pertanyaan yang timbul ya, dalam suatu program, itu kira-kira backup database-nya Kak, yang idealnya berapa kali? Yang idealnya itu adalah 4 jam sekali. Gitu ya. Atau paling tidak kalau bisa dapat sejam sekali untuk backup, sejam sekali. Tapi yang kalau manusia yang kerjakan, ini kan pekerjaan yang melelahkan juga. Makanya Google Cloud udah siapin satu cron job ceritanya yang akan nge-backup data kita itu secara periodik. Nah, kalian bisa set atur gitu. Mau di backupnya sehari sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu tergantung dari kita. Kemudian database flag, kalau kita punya penanda di database instance, kalian bisa pakai database flag. Atau kalian mau bikin maintenance schedule kayak perawatan untuk database ya, kalian bisa atur juga di maintenance. Dan yang terakhir adalah kalau kalian mau pasang key value data yang penting, nah itu bisa pakai labels. Gitu. Saya kurang lebih seperti ini untuk di configuration option. Kalau udah kalian udah pahami, udah bikin, nanti tinggal pencet aja tombol yang di sebelah kiri bawah itu tombol create. Nah, setelah kalian bikin datanya ya, kalian buat, nanti akan kelihatan ya di sini. Jadi apa nama database-nya? Nah, ini nih, apa public address-nya. Nah, kalau kalian setnya public gitu. Kalau kalian ngesetnya private, nanti akan ada di sini nih IP-nya secara private. Nah, kemudian nanti akan ada mesinnya ya. Ini mesinnya, mesin yang jalankan MySQL-nya. Bisa dilihat ada pakai kode model naik. Gitu. Ini adalah nama project-nya kalian, nanti akan kelihatan ya. Kemudian dia ada di region zone US Central 1. Kemudian apa nama mesin SQL-nya. Nah, ketersediaan datanya kalian bisa add juga kalau mau setup lebih lanjut lagi. Lokasi servernya di US Central 1 dan storage yang disiapkan di awal kita sudah set. Sini adalah 10 GB gitu. Ini bisa dilihat ya. Jadi bisa dipastikan nanti kalau dia udah centang hijau, kita SQL-nya apa, apakah dia diaksesnya secara publik, sampai dengan ukuran penyimpanan itu bisa dilihat melalui platformnya Google Cloud SQL. Nah, nanti juga kalian akan lihat di sini setupnya ya. Jadi dia bisa diakses itu kelihatan gitu grafiknya. Jadi berapa persen untuk tingkat diaksesnya di jam berapa. Kita bisa lihat peak datanya. Peak data itu artinya posisi yang paling tingginya ketika data tersebut itu diakses. Gitu. Kemudian nanti kita bisa akses dengan data instance. Nah, ini setiapnya di sebelah kiri. Kalian bisa ngatur juga connecting untuk Cloud SQL-nya, Cloud Shell-nya, atau kita bisa konekkan dia ke dalam VM. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Misalkan kalian masang pakai LAMP ya, LAMP untuk bikin web. Kemudian database-nya pakai di sini SQL-nya, bisa pasang di VM atau pakai Nginx, itu bebas lah ya. Kalian menyesuaikan nanti ketika kalian membuat sistemnya. Kemudian untuk configuration-nya ini udah ada juga kayak database version di MySQL-nya 5.7, storage-nya
dia backupnya bagaimana, kemudian memori yang dipakai, di sini bisa dilihat memori untuk SQL itu 3,75 GB RAM-nya, kemudian penyimpanannya sebesar 10 GB, kemudian core CPU yang dipakai itu adalah core CPU 1. Nah, setelah kalian melihat ini setupnya, sekarang kita memahami, kita refresh dulu untuk SQL. Kalau yang selama ini kalian pelajari kan sudah jelas ya, database konsep itu ada dua. Pertama, yang paling sering dengar adalah kata table, ya. Jadi ada kata table. Table itu apa? Table itu adalah jumlah data yang punya atribut yang sama. Jadi misalkan kalian bikin table mahasiswa, table mahasiswa dalam pasti kan jumlah data table mahasiswa itu ada nama, ada NIM, ada jurusan, itu kan pasti datanya sama. Jenis variannya sama. Di table ini merepresentasikan ya objek, entitas yang kalian simpan. Kalau contohnya data universitas, tabel yang digunakan itu biasa dalam ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Ini semua adalah jenis satu contoh tabel yang relasi dengan data universitas. Kemudian database konsep di MySQL juga yang kita tahu ada namanya kolom. Ada namanya kolom. Kolom atau yang sering kita sebut juga dengan atribut. Ya. Jadi atribut yang selama ini jadi selama ini mungkin bisa kalian lihat. Jadi kalau kolom dia buat karakteristik yang deskripsikan sebuah table. Jadi ketika dia buat table, ya, dia buat table. Kita biasanya nyaruh juga di sisi data kolom. Jadi misalkan kita taruh skema kolomnya data gitu, di dalamnya ada NIM, ada nama, ada alamat, jurusan, itu semua masuk di kolom dari table mahasiswa misalkan. Jadi bagian dari table itu namanya adalah kolom. Itu ya. Nah, kemudian ada row atau baris. Nah, seperti biasa, kalau row itu adalah ya datanya. Jadi tadi kolomnya ada nama, ya namanya siapa gitu, misalkan Memuna dan seterusnya. Intinya dia merujuk ke satu baris dari satu data. Nah ingat ketika row itu ada di dalam column, ini biasa kita udah bisa set. Identifiernya bisa berupa key atau primary key atau seperti apa itu tergantung. Kemudian kolom itu bisa jadi juga terdiri dari suatu atribut, selain dia terdiri dari row, ada juga key yang mendeskripsikan suatu table. Misalkan kolom NIM, nama, alamat, jurusan dari table mahasiswa, kita akan nge-set data yang mana yang key-nya. Jadi yang mana key-nya. Bisa jadi mungkin yang key itu adalah NIM. Jadi kalau NIM data udah kita tarik, nama, alamat, jurusan itu akan otomatis ikut gitu. Jadi menyesuaikan dari case yang kita pakai, case atau pemecahan masalah yang kita gunakan. Nah, Cloud SQL atau biasa kita lihat ada istilah RDBMS. Cloud SQL ini full memanage RDBMS. Jadi dia ngasih MySQL atau PostgreSQL ini sebagai database yang berupa suatu layanan. Dia juga udah punya replikasi yang otomatis, ada fitur untuk manajemen data-datanya. Lebih tepatnya kalau kita sebut ya di dalam SQL itu dia bisa scaling. Ada istilah scaling, vertical scaling, ada horizontal scaling. Adik-adik, kalau kalian nanti dengar istilah vertical scaling untuk di data atau database, itu artinya dia bisa fungsi read dan write data. Sedangkan untuk horizontal scaling, dia hanya bisa nge-read data saja. Bagaimana dengan keamanannya? Kita nggak perlu pusing untuk ngatur atau mikirin keamanan datanya. Semuanya udah diatur oleh si Google. Gitu ya. Jadi Google akan atur semua data kita yang masuk. Dan semuanya terenkripsi sesuai dengan standar dari Google Security. Nah, Cloud SQL ini bisa kita pakai ya dengan beberapa layanannya dari DCP Services. Jadi kalau kita pakai App Engine, apakah bisa gitu? Saya pakai dengan database yang pakai Cloud SQL. Jawabannya bisa. Jadi Cloud SQL ini bisa dipakai bersamaan dengan App Engine. Jadi App Engine ini tuh jalanin aplikasinya. Cloud SQL itu naruh database-nya, itu bisa. Jadi kita bisa konfigur Cloud SQL-nya ini
instance-nya itu mengikuti gitu ya. Jadi dia mengikuti App Engine application atau aplikasi yang dijalankan di App Engine. Nah, yang kedua, Cloud SQL itu bisa dijalankan juga dengan Compute Engine. Jadi kalau macam kemarin kita pakai VM gitu, virtual machine, pakainya install Engine X atau Valem ataupun apapun, kalian bisa pasangkan dengan Cloud SQL. Jadi untuk Compute Engine ini dia bisa diotorisasi gitu ya, dari Cloud SQL. Gunain apa? Dia pakainya adalah IP address yang eksternal atau dari luar. Itu ya, dari IP address eksternal. Cloud SQL instance ini itu bisa kita konfigurasikan gitu dengan preferred zone datanya. Jadi ada preferred zone data yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, bagaimana dengan Cloud SQL yang bisa dipakai dengan eksternal aplikasi gitu ya. Misalkan karena dia udah bisa kita pakai engine, bisa pakai di Compute Engine, apakah bisa Kak? Misalkan saya bikin aplikasinya di tempat yang berbeda, misalkan saya nge-hostnya di tempat yang berbeda, apakah saya nge-hostnya di lokal hostnya saya gitu. Kemudian connect ke internet. Tapi database-nya itu nggak mau saya taruh ke lokal host, database-nya saya mau pisahin. Entahkah di tempat berbeda atau tempat terpisah, SQL-nya taruh di Google, kemudian aplikasinya ada di tempat lain. Mungkin ada di server berbeda atau di lokal hostnya kalian. Connect ke internet, jawabannya bisa. Gitu ya. Atau istilahnya adalah external service. Di kita bisa hubungin Cloud SQL-nya ini dipakai di external application atau di sisi klien, di mana standar tools ini bisa dipakai untuk administrasi database. Jadi dari external service ini bisa kita atur ya, apakah dia bisa nge-read datanya, read data replikasi datanya, ataukah beberapa hal yang lain yang kita bisa setup. Jadi Cloud SQL ini sudah dukung dengan layanannya Google Cloud Platform Services yang lain atau istilahnya GCP, baik App Engine, baik Compute Engine, ataukah external service lainnya. Jadi menyesuaikan saja kita mau pakainya yang mana. Nah, untuk Cloud SQL instance ini pada dasarnya adalah mesin virtual gitu ya. Jadi yang dijalankan oleh Google Compute Engine. Ini yang sudah terpasang dalam satu engine. Yang mesti diingat juga setiap SQL kita buat itu pasti punya instance ID, pasti punya root password, pasti punya lokasi penyimpanan, versi DB, jenis mesin, sampai dengan konfigurasi lainnya untuk di Cloud SQL. Nah, pertanyaan lagi yang muncul adalah, bagaimana Kak dengan harga atau biayanya kalau di billing? Di billing, Cloud SQL ini akan terdapat 3 item. Gitu ya. Jadi, model perhitungannya Cloud SQL itu ada 3 parameter. Pertama adalah, kalian pakai jenis instance yang mana. Itu ya, ada billingnya berbeda setiap instance yang kita pakai. Terus jenis penyimpanannya, entah kalian pakai SQL kah, mau pakai Postgre kah, SQL Server kah, itu berbeda harganya. Kemudian kalian pakai jaringan yang di mana, atau server kalian taruh di mana. Kalian naruh di US Central 1 kah, Asia kah, itu semua berbeda. Gitu ya. Dan di SQL itu ada diskon juga. Kalau seumpamanya kita pakai SQL datanya cukup besar, kemudian dia repetitif, nanti akan ada dari Google Cloud itu kasih diskon. Jadi diskon untuk penggunaan instance yang berkelanjutan. Ini untuk di Cloud SQL. Selesai ya untuk di Cloud SQL. Sekarang kita masuk di Cloud Spanner. Teori yang terakhir adalah Cloud Spanner. Apa itu Cloud Spanner? Cloud Spanner ini di dalam dokumentasi datanya ini sering disebut dengan the first horizontally scalable, strongly consistent relational database. Jadi dia adalah yang paling pertama mendukung untuk skala scalable data horizontal, datanya benar-benar konsisten, menjaga ya supaya dia nggak rusak dan lain-lain. Kemudian dia sifatnya relasi. Jadi kalau seperti kita tahu ya, baik itu kayak SQL ataupun yang data sebelumnya, kalau dia database-nya relasional, dia sudah punya model query. Dia sudah punya model query yang siap kita gunakan. Nah, kadang ini mesti diingat ya, dari ketika kalian buat aplikasi yang pakai SQL, database SQL atau
database yang relasional itu kadang dapat masalah ketika traffic beban kerjanya besar, gitu ya. Disinilah Cloud Spanner itu datang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin pernah kalian lihat ya kayak websitenya CPNS gitu. Ketika orang aksesnya jumlahnya banyak, gitu ya, dan dia pakai database SQL, itu pasti bakalan down. Database-nya down, orang nggak bisa login, orang nggak bisa ngelihat detail datanya. Kenapa? Karena servernya down. Gitu. Nah, nge-solve-nya itu dengan apa? Pakai Cloud Spanner. Formulasinya sama dengan SQL, itu ya. Jadi mesti diingat Cloud Spanner. Nah, sebenarnya ketika traffic tinggi itu sudah bisa diatasi. Kita dengan pakai namanya database non-relasional atau non-relasi. Kenapa? Dia udah punya kemampuan horizontal scalability-nya, sehingga kalau diakses dengan jumlah yang besar itu minimalisir untuk down-nya, itu ya. Nah, namun saya mau simpan datanya tetap pakai relasi, tidak mau rubah database. Nah, Cloud Spanner inilah jawabannya kenapa Cloud Spanner itu hadir, untuk kita naruh data yang sifatnya database-nya relasi, datanya struktur, ya konsisten, sama ketika diakses traffic besar tidak bakalan down. Jadi Cloud Spanner ini akan membantu buat permasalahan tersebut. Jadi yang kemarin mungkin misalkan kita bikin suatu aplikasi, anggaplah ya website pendaftaran CPNS, diakses seluruh Indonesia. Nah, jangan pakai database SQL lagi, pakainya Cloud Spanner. Jadi ketika traffic besar, dia akan tiba-tiba langsung nambahin sendiri untuk ketersediaan availability datanya itu lebih besar juga. Nah, Cloud Spanner ini kalau saya cerita, dia awalnya hanya dipakai oleh engineer-nya gitu. Jadi dia pakai sebagai solusi untuk penyimpanan database mereka yang tiap hari semakin besar, gitu ya. Jadi Spanner ini dia jenis basis data yang orang sebut dengan istilah NeoSQL. Kita jawab ada kata SQL itu sama kok perintahnya di belakang. Ada show databases, create databases, itu sama kok. Jadi Spanner ini dia tawarkan fitur relasi, skema, sama ya dengan apa namanya Cloud SQL, serta ada fiturnya juga untuk database non-relational. Jadi dia bisa connecting horizontal scaling, bagaimana hubungkan mesin baru. Kemudian Cloud Spanner ini dia bisa bagi gitu, bagi beban kerja supaya tidak menumpuk ke satu mesin. Dia akan bikin misalkan ya, database-nya ada satu, diakses jumlahnya ribuan, biar nggak down, dia akan replikasi satu data lagi ke instansi yang berbeda, kemudian yang ribuan tadi ini akan dipecah mengakses ke database yang berbeda-beda. Namun data yang diakses itu sama, gitu ya. Nah, dia juga ngejaga data misalkan kalau tiba-tiba ada bencana ataupun yang lain yang kita nggak minta-minta, Cloud Spanner tetap menjamin datanya tetap online. Itu ya. Nah, Cloud Spanner nanti kalian akan lihat ada instance-nya juga ya, sama kayak Cloud SQL instance. Jadi dia punya satu scene, kalau istilahnya Cloud Spanner instance ini adalah tempat kita nyimpan database. Dia punya zone, ya. Kemudian Cloud Spanner ini dia nyimpan data ada dua jenis gitu. Kalian bisa pilih regional atau meta regional. Kemarin udah saya beritahu ya, apa sih bedanya regional dan multi regional, itu sih sudah ditahu. Kemudian data Cloud Spanner ini dia bisa replikasi gitu ke beberapa masing-masing zone. Jadi dia otomatis naruh buat menjaga ketersediaan data. Nah, setiap spanner ini dia punya nodes, ya, ada nodes yang dia punya fungsi bagaimana mengelola data itu disimpan dalam satu instance. Kemudian nodes-nya ini tanggung jawab menjalankan query. Jadi Google Cloud sendiri setiap kali kita ngebuat instance di Cloud Spanner, dia akan ada tiga buah nodes di lingkungannya production. Jadi buat jaga-jaga ya. Jadi ketika node satu down, dua nodes ini masih bisa untuk menghandle pekerjaan. Jadi setiap nodes ini dia punya hasil replikasi data, maka pada saat Cloud Spanner ini jalan, kita bisa dipastikan bahwa dia akan minim dari masalah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh Spanner, sebenarnya dia nggak jauh beda gitu ya dengan Cloud SQL. Bedanya
Di Spanner kita bisa buat database untuk jalankan query-nya langsung gitu ya. Ada query-nya langsung. Jadi dia udah siapin satu konsol di web browser. Nanti kayak gini ya. Nah, contoh kayak gini. Jadi saya bisa nulis perintah SQL langsung select, bintang, from, user. Artinya saya bikin satu narik seluruh data dari table user. Oke, nantinya akan dimunculkan di bawah. Seperti ini ya. Jadi ID, name, email, ada ID dia, so emailnya apa. Nah, Cloud Spanner ini dia horizontally scalable RDBMS. Jadi kalau horizontally RDBMS, di mana dia sudah support automatic replication, global data konsistensi, ketersediaan datanya tinggi, SQL dan format extension ANSI 2011 itu dia udah support. Jadi kalian akan menyesuaikan saja yang mana kalian ingin gitu pakai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Cloud Spanner itu dari sisi harga? Nah, kalau dari sisi harga, biaya yang ditagihnya ke kita itu rata-rata ditagih dalam model 3 jenis. Pertama adalah jumlah nodes yang kepakai. Jadi kalau hanya satu ya kita cukup bayar hanya satu. Tapi kalau tiga-tiganya kepakai pada saat traffic yang tinggi ya udah kita bayar pasti tiga nodes-nya. Jadi dia akan hitung gitu ya jumlah nodes yang kita punya, kemudian yang dipakai nantinya akan dihitung per jam. Gitu. Kemudian jumlah penyimpanan yang kita pakai ya, baik itu ukuran data penyimpanannya setiap bulan, kemudian nanti akan disatukan dalam satuan gigabyte. Kemudian networknya, lalu lintas dari scanner ini akan dikenakan biaya juga, misalkan dia diakses dari mana, region mana, kemudian simpan datanya di sebelah mana. Jadi dia akan disesuaikan dengan tagihan bandwidth yang kita pakai. Jadi kalau nggak kepakai nggak dibayar, lebih lebih murah menurut saya karena kita membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, silakan. Untuk Cloud SQL dan Cloud Spanner, kalau nggak ada, saya lanjut ke praktik kita. Saya coba praktikkan sedikit. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut di prakteknya ya. Kita coba lihat praktek. Desktop. Ya, jadi ketika kalian ngebuka, ngebuka data kalian ataukah Google Cloud kalian itu mungkin akan kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalian silahkan login, nantinya masuk di layanan kalian, terus nanti tinggal milih menu dari sebelah kiri sini. Nanti akan ada namanya storage, gitu ya. Dulu sih ini storage digabung seperti ini. Sekarang sih agak dipisah ya, storage dan databases ini udah dipisah. Jadi dia udah masuk ke SQL itu ada di bagian bawah. Dulu kan di bawahnya Google Cloud Storage ya. Tuan Google sekarang ngatur lagi kayak ini. Jadi SQL ini tinggal diklik aja kayak gitu. Nah, detailnya pun juga sudah saya kasihkan ke kalian. Udah ada udah ada manual book ya yang sudah saya kirimkan ke kalian. Nah, setelah dari sini kita nge-create gitu ya. Nge-create dengan pilih perintah create instance seperti ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya saya ajarkan ya. Sebelumnya saya ajarkan kalian akan diminta untuk memilih gitu database yang kalian pakai. Nah, ini tadi yang saya maksud udah ada versi baru ternyata ya. Udah ada versi 8.0. Tadi kan yang saya screenshot cuma ada dua ya, 57 dan 56. Dan kita bisa lihat ternyata SQL Server udah diperbarui, masih sama ya, 2017. Postgre ini juga udah baru, ada yang 13, 13, 12. Kemarin kayaknya cuma 96 sampai 12 ya. Sekarang udah ada versi 13-nya. Oke, kita coba yang familiar aja ya. Kita pakainya adalah MySQL. Kita pilih choose MySQL. Gitu ya. Nah, nanti akan ada isiannya. Ini ya, bisa dilihat di sebelah kiri sini. Seperti biasa ya, kita tulis dulu apa instance ID-nya gitu ya. Kemudian apa root password-nya dan seterusnya.
Nah, ini harap diingat ya password MySQL yang kita pakai. Di misalkan tadi ya ahyar tampan MySQL. Ini bisa lihat ya nama instance-nya. Kemudian ada password. Nah, ini kita bisa set atau atur ya. Passwordnya misalkan saya nulisin passwordnya. Ini dia apa namanya? Ini mesti diingat ya. Mesti diingat passwordnya apa karena kalau kalian mau mengkoneksikan dia dengan data yang terpisah atau di luar dari SQL, itu wajib menggunakan password. Kemudian database version, ini kalian bisa menyesuaikan. Menyesuaikan saja mau pakai MySQL versi mana yang mau digunakan. Saya pakai yang MySQL versi 5.7 saja ya, yang default. Kemudian regionnya mau naruh di mana. Oke, sama naruhnya di central 1 saja seperti biasa. Kemudian di sini kalian mau setup dia ya. Apakah kalian mau dia ada di satu zona ataukah multi zone. Nah, jadi misalnya saya naruh di multi zone, highly available, jadi kalau dia tersedia gitu. Kalau mau cuma hanya satu ya pilih aja single zone. Nah, dari bisa dilihat di sebelah kanan ya, ini ketika kita milih berbeda gitu ya, ini sudah berubah juga di sebelah kanan. Gitu. Ini otomatis semua sudah di kanan. CPU-nya juga udah dikasih berapa besar CPU-nya, RAM-nya berapa. Gitu. Ini udah default ya. Kecepatan read write datanya gitu ya. Ini. Kemudian kita customize untuk configuration-nya, ini bisa dilihat ya. Jadi tipe mesinnya saya pakai yang 4 core. Nah, ini yang paling 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 kecil sih. Ini kan bisa custom juga ya. Bisa pilih custom berapa core gitu. Kemudian berapa memori. Ini bisa kalian atur juga sih untuk ketersediaan datanya kalian. Gitu. Kalau pilihnya custom. Tapi kalau yang memilih default ya udah biasanya pakai 4 CPU aja ya. Atau yang pakai yang standar gitu. Yang satu CPU 3,75 ini juga kelihatan ya sebelah kanan. Kemudian ada storage gitu. Nah, kalian mau pakai storage-nya jenisnya apa? Apakah yang standar SSD ataukah HDD gitu. Ya kalau mau yang cepat ya pakainya adalah SSD. Gitu. Jadi bisa dilihat ya kecepatan di sini dia 48 detik gitu. Kalau dia pakai HDD, sorry, read datanya itu dia berkisar dari 12 sampai 240 read and write datanya. Kemudian storage-nya, penyimpanan datanya gitu. Kita pakai sampai 100 GB ya, ini terlalu boros ya. Saya misalnya pilih 10 GB saja. Nah, kemudian kita centang enable automatic storage increase. Jadi kalau misalkan di sini tiba-tiba terjadi ya lonjakan akses data, Google akan atur gitu. Dia akan menyesuaikan storage gitu, disesuaikan dengan penyimpanannya. Terus kalian bisa atur juga apa namanya backupnya. Nah ini ada pilihannya ya. Kalian mau backup server kalian, database kalian itu jam berapa? Misalkan karena jarang gitu ya, jarang orang akses website itu di jam 3 subuh gitu. Jam 3 subuh sampai jam 8 pagi, dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Kalau kalian mau backupnya misalkan di jam 3 subuh sampai jam 7 pagi, atau misalkan backupnya itu dilakukan di jam 2 sampai jam 6 pagi. Nah, ini tergantung sih kalian pilihnya yang mana. Saya biasanya kan menyarankan pilih di mana orang itu jarang akses supaya dia maksimal ketika di backup. Jadi misalkan saya pilihnya backup itu lakukan di jam 1 sampai jam 5. Kemudian enable point time recovery ini untuk pengembalian datanya. Terus maintenance-nya gitu ya. Like data kalau ada, label kalau ada. Kalau udah semua udah di set sesuai dengan keinginan kita tinggal pilih aja creating sense. Intinya ini akan jalan dibuat ya. Kita nunggu sampai selesai loading. Gitu. Ini dia sementara dibuat. This may take few minutes. While operation running, you may continue with information about instance. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, ini udah connection name-nya namanya seperti ini. Nama mesinnya. Ini mobile learning itu nama project ya. Jadi nama projectnya ID-nya. Kemudian ada di mana kita taruh di region berapa.
Gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga apa namanya database MySQL-nya atas nama apa gitu, instance mesin apa. Jadi kalau kita nanti mau connect ke mesinnya, kita pakai alamat ini. Kemudian kalian bisa lihat sebelah kanan configuration CPU-nya, berapa memorinya, storage-nya. Ini tadi kalau kalian next aja, nanti di sini kurangnya 100 giga, di sini 25 giga ya, tapi tergantung ya yang kalian mau buat. Ya, kita bisa lihat juga setupnya kita itu di sebelah kanan, begini. Dia auto storage increase. Jadi kalau misalkan ada lonjakan data, dia sudah di-enable. Backup data rutin juga sudah di-enable. Point in time recovery juga di-enable. Lokasinya di US Central 1. F, saya nggak tahu ya, lupa Central 1 F itu apa. Apakah di Washington ataukah di New York, agak lupa. Kemarin saya sudah ajari ya, kalau kode US Central 1A itu apa, B itu apa, dan seterusnya. Silahkan dibaca kembali materi sebelumnya. Supaya kalian tahu bahwa, oh server saya itu ditaruh di mana. Gitu ya. Lebih tepatnya di kota mana. Maintenance-nya, cloud SQL-nya, coming datanya, ini semua bisa dilihat. Kalau seumpamanya nanti kita ada proses read data, read data, show table data, itu pasti akan kelihatan semua di sini, di bagian operation. Ya, namun di sini operation hanya ada kelihatan tahun 2021 di 4 Mei jam 10.31. Jadi setengah 11 saya read datanya. Jadi ini membantu dia untuk log ya. Log ini ngebantuin kita, misalkan ada nih yang akses database aneh gitu. Database diaksesnya aneh di jam-jam yang aneh juga misalkan, nah, kalian bisa curiga gitu, dari log yang kalian baca di sini itu ya, di operation. Kemudian ada replikas, ini kalau kita mau ngebuat replikasi data gitu. Ini kalau kita mau backup data ini dijalankan di jam 1 sampai jam 5. Wilayah plus 8 ya, BTC plus 8. Location region-nya US. Database-nya masih di-create. Nah, ada users. Nah, ini juga bisa kalian tambahin ya. Misalkan menambah users gitu. Jadi, satu database itu bisa diakses dari user yang banyak. Itu bisa juga. Kita tinggal bikin aja kata users. Gitu. Connection. Kemudian ada overview. Masih di-create. Ini lumayan lama juga ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, adik-adik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita tunggu dulu sampai ini kelar. Kalau mau agak cepat, saya kan milih yang tadi ya, yang versinya agak kecil. Kalau yang default bisa jadi kalian tinggal pakai aja yang settingan next aja. Jadi nggak perlu setup nanti sampai full. Jadi nggak perlu nge-setup sampai full. Sebelum. Kak, mau tanya Kak. Ya, silakan. Itu yang saya chat Ki Kak. Kalau dia backup dari jam 1 sampai jam 5, otomatis gitu Kak? Iya, otomatis Google yang backup kita. Kita cuma bikin schedule bilang Google backupkan ke database itu dari jam 1 sampai jam 5. Setiap Oke, thank hari. you Kak. Ya, sama-sama. Tunggu ini dulu kelar. Ini lumayan lama ya. Protes ya. Kak, kalau di jam itu jarang orang akses itu Kak. Kalau jam 1 sampai jam 5. Tergantung, itu kan sampel yang saya kasih. Ini tergantung kita gitu. Misalkan kita berpikir bahwa oh ini website tuh tidak bakalan ada orang akses jam 1 malam. Website misalkan itu website perusahaan. Mana ada orang akses jam 1 pagi. Misalkan ya, atau mungkin ada yang akses maybe tapi kecil peluangnya dibandingkan kalau website itu diakses dari jam pagi sampai jam malam.
Oh iya Oke, Kak. ini udah selesai, ada bisa dilihat ya. Jadi kalau udah selesai itu akan ada centang hijau seperti yang terlihat di layar kalian. Selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah ke bagian sini untuk lihat detailnya. Instance is being created, ini juga untuk kita masihin gitu bahwa datanya itu udah selesai. Gitu. Ini lihat kembali ya, pastikan database-nya seperti ini. Skemanya bisa dilihat ya, Qt F8. Ini sama backup. Intinya kalian bisa lihat ya. Nah, untuk kembali bisa diklik logo ini, SQL, kembali ke atas. Nanti kalian bisa lihat apa namanya, melihat detailnya gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti, karena kan kalian ini ada yang nebeng ya, nebeng di billingnya teman juga, itu nggak ada masalah atau dalam satu kelompok. Nanti akan kelihatan di sini nih, instance ID-nya itu beda-beda. Ya, jadi tergantung dari kalian sih. Jadi kalau beda kalau kemarin ya, setiap satu project itu hanya bisa satu app engine. Tapi kalau kita pakai SQL Instance, setiap satu project, ini contoh project ya, namanya mobile learning, itu bisa dipakai banyak instance SQL. Nah, ini kelebihannya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Kita mau lihat data connection ya. Jadi mau ngelihat data connection dan lain-lain, itu bisa diklik di bagian show info panel ataukah label atau apa. Ini kalau mau dilihat, kalian bisa lihat juga clone data, connect VM atau delete. Ini nanti bisa di set di sini ya, bisa di set di bagian itu. Oke, kita coba masuk di klik dulu. Saya mau cek di bagian connection, gitu ya. Ini connection. Scroll ke bawah, bisa dilihat kalau connection ini udah bisa diakses secara publik. Scroll ke bawah lagi, kita bisa lihat ada SSL-nya, ada sertifikatnya. Nah, kalau sudah di bagian tab connection, ya kita bisa apa namanya lihat detail datanya di connection. Ataukah kita mau nambahin add network, gitu. Network kita mau tambahkan add network. Ini pilihnya di bagian sini ya. Jadi kalau kita mau nambahin satu data network, gitu. Network biar aksesnya karena kita udah centang dia public, tapi agar bisa diakses secara full secara public, jadi bisa diklik add network seperti ini. Nah, kita bisa kasih akses publik gitu ya. Akses dari luar. Ya, jadi kita bisa lihat akses dari luar. Bagaimana dengan networknya? Kita tinggal kasih 0.0.0/0. Ya, jadi you have added 00 as allowed network. This prefix will allow every client to pass network firewall. Bisa dilihat ya. Jadi ketika nanti ada satu klien gitu ya, menggunakan IPv4, dia akan mengakses database tapi dia tidak akan kena firewall. Gitu ya. Jadi ada pemberitahuan di sini. Setelah itu kita pilih aja dan nah ini kita udah bikin. Jadi data kita itu bisa diakses dari luar dengan konfigurasi IP dari start dari 000/0, kemudian kita tinggal save. Nah, App Engine sudah kita save dengan ada settingan dari luar. Apps in this project allow for reset, artinya semua pada dalam aplikasi ini itu bisa diakses dari luar. Sekarang kita masuk apa namanya public IP address-nya, scroll ke atas. Ya. Kalau udah selesai mestinya, cuman ini masih loading ya, kita masih di update. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, sudah diupdate, kalian bisa lihat IP-nya, gitu ya, IP-nya. Bisa dari users, ataukah ngelihat dari apa namanya overview-nya. Oh iya, ini usersnya nah, saya lihat ini root. Nah, tadi username-nya itu root. Kemudian passwordnya tadi ya, yang tadi yang kita set. Kemudian pakai overview. Nah, ini untuk lihat data. Nah, perhatikan ini adalah IP publiknya, gitu ya. Jadi publiknya. Jadi IP publik saya itu 34, gitu ya. 34 kita salin, gitu ya. Taruh dulu di notepad biar kalian nanti nggak kesusahan. Jadi
kalian lihat bahwa ternyata IP public saya itu 34.123.30.255 gitu ya. Ingat, IP public itu sama dengan hostname. Nanti ya, jadi IP public ini sama dengan hostname. Jadi kalau kalian buat satu aplikasi konekkan ke PHP itu kan pasti ada hostname. Nah, ini hostname-nya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita mau koneksikan, gitu. Koneksikan data kita itu ke VM. Ya, caranya kalau kemarin kan kita mau koneksikan dengan VM, ya kita bikin VM. Jadi tinggal pilih navigation menu seperti ini. Kemudian pilih apa namanya? Kemudian tinggal pilih layanan SQL Instance di bagian Compute Engine seperti ini. Compute Engine seperti ini. Kita pakai layanannya Compute Engine ya. Ini kemarin sama kok. Jadi kita bikin, saya create instance baru. Bikin create instance yang baru. Baik, tunggu ya, ada bencana. Aduh, merah. Oke, lanjut. Jadi instance 1, name-nya is permanent. Ini kita bikin ya, jadi ingat kita buat akhir VM. Ini. Kita next aja, E2 seharusnya, kemudian OS-nya Debian, dan seterusnya. Ada kita allow HTTP traffic sama HTTPS. Kita klik. Ya, disesuaikan dengan yang sebelumnya ya. Ini kan sama kok. Yang sebelumnya di pertemuan berapa ya? Bikin VM, kemudian kita create. Seperti ini. Jadi kita bikin satu virtual machine yang nantinya akan mengakses, ya, yang nantinya akan mengakses SQL. Jadi kita bikin satu VM yang nantinya akan mengakses SQL. Ini sama ya dengan yang ada di apa namanya, yang ada di yang sudah saya kasih gitu di buku praktikumnya. Itu bisa kalian download di Classroom. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya mau akses melalui VM itu dengan menggunakan SSH. Oke. Kita klik nanti SSH-nya. Present, saya present entire screen ya. Nah, seperti ini. Nanti kelihatan seperti ini. Nah, ini udah connect. Nama VM-nya apa? Kemudian kita bisa apa namanya? Update dulu package-nya kita. Oke, dengan perintah sudo apt get update. Kita update dulu ya package-nya kita. Oke, selanjutnya kita install MySQL client seperti ini. Oke. Kita pakai perintah sudo apt get install MySQL client. Sudo apt get install. Perintahnya ya, sudo apt get install MySQL client. Install MySQL client. SQL client as my installation candidate. Okay, sudo apt get install MySQL client. Sudo apt get install. Aduh. Sudo apt get install MySQL client. Sudo apt get install MySQL. Untuk load SQL, sudo apt get install MySQL. Ini kok nggak updated ya MySQL?
sudah apt-get install, sudah apt-get install MySQL client. Heading package list done, package install is not available but is referred obsolete or is not local source. Oh, ini sudah mati katanya. Oke, semoga ini udah. Oke, kalau ini nggak bisa, nanti ya, kalau semuanya ini nggak bisa, kita bisa coba cara yang apa namanya, cara yang tadi di awal. Kita masuk di MySQL seperti ini. Nah, ini bisa connect ke VM ya. Kita bisa langsung connect ke VM nih. Nantinya akan otomatis dibuatin sama si apa namanya, sama si MySQL-nya langsung untuk dibuatin satu VM. Ada menunya tadi kalau nggak salah di sebelah bawah. Nah ini nih, connect from Accounted Engine VM Instance. Ini ya, ada menunya sini. Nah, potensinya sih sebenarnya udah ada di sini nih. Ini. Jadi create instance, kemudian default condition data analysis later, assert static IP, method, click external IP, instance stop convention, status. Remember the IP address in the external start. Data list sekali, klik the connection tab, add network, enter static address, next. Ini udah ya tadi step-stepnya. Nah ini nih. Ini namanya ya sudo apt-get install default MySQL apa namanya MySQL server. Nah ini buat perintahnya. Kita kembali lagi ke apa namanya ke MySQL sini. Jadi perintahnya itu adalah sudo apt-get install default MySQL server. Nah ini ya. Jadi tadi kayaknya perintah MySQL client yang ada di sini. Gitu ya. Jadi perintah MySQL client ini yang ada dalam sini itu sudah obsolete. Yang ini ya, sudah obsolete. Jadi kalian disarankan untuk pakai nanti baris perintahnya ini. Ya, sudo apt-get install garis miring default MySQL server. Oke, jika sudah, kita pilih yes, enter. Ini dia akan install ya. Ini kelihatan gitu di layar kalian. Ini kalau nggak diperhatikan dengan baik, nanti error kalian bingung lagi nah. Karena di modul itu, modul yang saya buat 2 tahun yang lalu. Ya. Oke. Jadi kalau ada kesalahan kayak tadi, bisa dibaca melalui videonya. Kita lanjut. Nah, setelah itu, adik-adik, sebagai catatan tadi, kita bisa lakukan koneksi ke database gitu ya. Pakai perintah ini ya, MySQL -h hostname user dengan p. Perhatikan, -h itu adalah hostname-nya. U itu adalah username-nya. -p itu adalah password-nya. Jadi, ketika kalian ketik atau kalian lakukan koneksi, pakai perintah gini ya, MySQL -h 35222648 ini adalah IP yang dari MySQL. Kemudian kalian perhatikan root ini adalah user yang ada di MySQL. Gitu. Kemudian -p ini adalah password yang nantinya kita akan masukkan. Jadi dapat ini dari mana? Sekali lagi, jadi saya akan ulangi. Dapat ini itu dari SQL. Gitu ya. Dari SQL. Ini nih. Yang ini ya. Ini nanti IP-nya yang kita tuliskan. Gitu. Jadi kita buka lagi SSH-nya untuk diakses. Perintahnya tadi apa? MySQL -h. Jadi MySQL -h. Apa hostname-nya? Hostname-nya berupa IP. Ini ya, kita salin IP-nya 34123. Saya paste. Kemudian baris perintahnya lagi adalah -u
Usernya siapa? Usernya adalah root. Nah, usernya tadi root. Dapat dari mana? Dari sini ada users. Kemudian kita lihat ada root. Nah, passwordnya apa? Yang tadi kita masukkan ketika kita pertama kali membuat. Ya. Oke, passwordnya root. Kemudian minus -p. Enter. Nanti akan ditanya passwordnya apa. Nah, passwordnya yang tadi saya sudah catat ya. Ini contohnya. Passwordnya. Kemudian kita enter. Cuman masih diingat ya, Kak, di sini sudah aku ketik, tapi kok kenapa tidak ada bertambah-bertambah? Ini tadi ini password. Ini apa namanya? Memang kalau kalian ketik passwordnya tidak kelihatan di sini ya, tapi sebenarnya dia tetap ada kok. Jadi tetap ketik aja baru nanti data. Nah ini sudah masuk jawabannya kalian. Dan lihat ya, MySQL non. Ini artinya kita sudah connect ke MySQL melalui compute instance, melalui virtual machine. Selanjutnya ya seperti biasa, kalian tinggal ngatur untuk perintah-perintah MySQL. Ya, contoh, saya ngebuat database bioskop ya. Create database. Nah, misalkan saya mau bikin database namanya bioskop. Nah, bagian sama, perintah SQL. Ini ya, create database bioskop. Akan ada perintah, oke, row affected. Ada terbuat satu database. Kemudian kita mau lihat database-nya dengan pakai perintah show data basis. Nah, ini udah ada ya. Ada satu database namanya adalah database bioskop. Selanjutnya misalkan kita mau bikin table kayak gini contohnya. Ada saya lihat ya. Table itu isinya di dalam ada nama field, ada tipe sama panjang. Nama fieldnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Oke, kita panggil dulu database-nya dengan pakai perintah use bioskop. Enter. Ada perintah database change. Nah, kemudian kita buat deh perintahnya. Ya. Perintahnya ya ini seperti biasa kalau kita nulis di database. Di create table pelanggan, not null, nama pelanggan, dan seterusnya. Enter aja. Nanti keluarnya sudah bertambah. Seperti ini. Ini sudah bertambah query-nya. Kita mau lihat table-nya ya pakai perintah show table. Show tables. Udah ada ya. Di table itu ada data pelanggan. Gitu ya. Jadi yang baru kelar itu yang ini. Ya, selanjutnya kita mau buat lagi apa namanya? Table di dalamnya ada operator. Ya, perintahnya sama. Gitu ya. Kita tinggal ketik aja yang ini. Jadi create table operator. Create table operator. Create table operator. Kurung. Saya enter. Nanti akan ada isiannya. ID varchar. Kita bikin ada satu ID dengan nama varchar. Kemudian panjangnya 20. Ini not null. Enter. Kemudian nama varchar. Isinya panjangnya itu 50. Dia juga not null. Terus saya set ada passwordnya untuk operator. Dia varchar juga tipe datanya, tapi panjangnya ada 100. Dia juga not null. Enter. Create untuk bikin timeline-nya ada time. Ini not null. Kemudian updated add timestamp. Terus primary key itu saya set adalah ID. Ini ya. Enter. Tutup kurung, titik koma untuk mengakhiri query. Sudah. Gitu. Kita bisa lihat lagi, seharusnya sudah ada 2 ya. Nah ini ada 2. Sudah ada operator sama pelanggan.
Ini. Udah ya. Jadi perintah-perintahnya sama seperti MySQL yang udah kita pelajarin sebelumnya. Tuh, jadi silakan kalian kerjakan ya, belajar bagaimana bikin database MySQL di dalam Compute Engine ini udah selesai. Nah, nanti silakan jangan lupa di screenshot ya latihan-latihannya, kemudian kalian masukkan dalam GitHub atau Drive, kemudian kalian kumpulkan linknya ke dalam Classroom. Oke, hadiahnya adalah seperti ini, adik-adik. Silakan bikin tabel kayak gini, ada namanya tabel anggota, sama ada namanya tabel buku, gitu ya. Silakan nanti kalian screenshot settingan SQL instance-nya kalian. Jadi tadi SQL tadi setupnya, kemudian VM-nya kalian, terus setup bikin satu database-nya Karisma, di dalamnya ada 2 tabel ya. Ada tabel untuk anggota sama tabel untuk buku. Nanti kalian ketika select tabelnya, saya mau lihat ya kayak gini. Nah, ingat PK ini artinya primary key, berarti nis primary key. Not null, itu kalau saya kasih nol semua di belakang sini ya, artinya semua ini not null. Kemudian primary key itu adalah nis, kode buku itu juga primary key. Kurang lebih seperti itu ya, silakan dibuat. Ada pertanyaan mengenai ini? SQL-nya, ada. Ada pertanyaan mengenai MySQL. Ini sangat gampang Gina, cuman kita hanya apa namanya ngebuat MySQL, connectin ke dalam satu VM, gitu ya, dari satu VM